Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini tentang tetapan kesetimbangan. Sebelumnya, masih ingatkah anak-anak ibu tentang kesetimbangan berikut? Berdasarkan jenis fasanya, termasuk jenis reaksi kesetimbangan apakah itu? Kemudian pada reaksi yang kedua, berdasarkan jenis fasa pada zat-zat reaksi kesetimbangan tersebut, termasuk jenis reaksi kesetimbangan apakah itu? Masih ingatkah anak-anak ibu tentang suatu reaksi kesetimbangan tercapainya keadaan setimbang? Ya, salah satu tercapainya suatu keadaan setimbang adalah saat konsentrasinya tetap. Nah, pada saat setimbang ini ternyata ada hubungannya antara zat-zat hasil reaksi dengan zat-zat pereaksi yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menentukan rumusan hukum kesetimbangan dari suatu reaksi kesetimbangan, menentukan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan parsial, serta mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan dan menyajikannya dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Sebelum kita memasuki materi tentang tetapan kesetimbangan, perhatikan data pengukuran konsentrasi zat-zat pada percobaan berikut ini. Pada percobaan ini diukur konsentrasi pada suhu 298 Kelvin. Dari 4 percobaan diperoleh data-data sebagai berikut. Konsentrasi zat-zat pereaksi dan zat-zat produk diukur pada suhu yang tetap, yaitu 298 Kelvin. Kemudian, mari kita hubungkan antara nilai-nilai konsentrasi reaktan dan produknya, maka didapat. Yang pertama, jika kita hubungkan antara perkalian konsentrasi reaktan dibagi dengan produk, maka didapatkan data seperti pada tabel tersebut. Yang kedua, jika konsentrasi produk dibagi dengan hasil perkalian konsentrasi zat-zat reaktan, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien, didapatkan data seperti kolom tersebut. Di sana terlihat data-data dari setiap percobaan adalah tetap. Kemudian yang ketiga, jika kita kalikan antara nilai konsentrasi zat-zat pereaksi dikalikan dengan zat-zat hasil reaksi, maka didapatkan data seperti kolom tersebut. Nah, bagaimana hasil pengamatan anak-anak ibu terkait 3 kolom data tersebut? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Hukum kesetimbangan dipelopori oleh ilmuwan Norwegia Cato Goldberg dan Peter Weig. Beliau mengatakan, untuk reaksi kimia pada suhu tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien, reaksinya akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Untuk reaksi kesetimbangan homogen, dengan persamaan berikut berlaku.
rumusan tetapan kesetimbangan konsentrasi C dipangkatkan M dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan N dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan P dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan Q, di mana M, N, P, Q adalah koefisien reaksi. Tetapan ini juga dikenal dengan KC atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Bagaimana dengan kesetimbangan yang heterogen? Nah, pada penentuan tetapan kesetimbangan, pada heterogen hanya bergantung pada fase gas dan larutan. Contoh, sehingga diperoleh rumusan tetapan kesetimbangan di mana 4, 6, 4, 5 adalah koefisien reaksinya. Kemudian, contoh berikutnya. Di sana terlihat kesetimbangan heterogen. Maka yang berlaku adalah larutannya, sehingga diperoleh rumusan konsentrasi HCl dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi BiCl3. Contoh berikutnya. Diketahui reaksi kesetimbangan 2Hi gas menghasilkan H2 tambah I2. Di sana termasuk kesetimbangan homogen yang mula-mula hanya terdapat 1 mol gas Hi dalam wadah tertutup dengan volume 1 liter. Ternyata didapat kesetimbangan 0,2 mol gas I2. Tentukan tetapan kesetimbangan Kc. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat persamaan reaksinya. Mula-mula hanya terdapat 1 mol, dan pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol I2. Maka pada reaksinya di sana 0,2 mol I2 dan 0,2 mol H2. Kemudian 0,4 mol 2Hi. Bagaimana dengan keadaan setimbangnya? Pada keadaan setimbang, maka 1 mol dikurang 0,4 mol menghasilkan 0,6 mol Hi. Dan pada H2, 0,2 mol. Yang kita gunakan dalam perhitungan adalah pada saat keadaan setimbang. Sehingga didapatkan rumusan Kc sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi Hi dipangkatkan 2. Ingat, konsentrasi itu adalah jumlah mol per volume, sehingga diperoleh rumusan sebagai berikut. Sehingga didapatkah nilai Kc sama dengan 0,11. Kesetimbangan gas juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas yang dinyatakan dengan Kp. Dari persamaan umum reaksi kesetimbangan, maka dapat dirumuskan Kp sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan dengan X dikali tekanan parsial D dipangkatkan dengan Y dibagi dengan tekanan parsial A dipangkatkan dengan M dikali tekanan parsial B dipangkatkan dengan N, di mana X, Y, M, N adalah koefisien reaksi. Dengan PA adalah jumlah mol A per jumlah mol total dikali dengan tekanan total. Contoh. Dari contoh tersebut dapat kita selesaikan. Pertama, diketahui persamaan reaksi 2X menjadi 3Y.
KP 1/16 dan tekanan parsial X 4 ATM. Yang ditanya tekanan parsial Y. Maka dapatlah rumusan KP-nya adalah KP sama dengan PY pangkat 3 per PX pangkat 2. Dengan nilai KP 1/16 dan PY pangkat 3 per nilai PX tadi 4 dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh 16 PY pangkat 3 sama dengan 16 dan PY sama dengan akar 3 dari 1 sama dengan 1 ATM. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.